Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin, para hadirat, jamaah medsosiyah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali di dalam channel yang sama, di dalam kitab yang sama, di dalam kajian yang sama, yang insya Allah pada kesempatan ini kita masuk pada episode yang kedua. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah mengenai tentang ketaatan seorang istri kepada suaminya, yang ini bakal ada perhitungan nanti di yaumil kiamah. Bahkan sebelum yaumil kiamah pun sudah ada perhitungannya. Dikisahkan pada zaman Bani Israel, terdapat seorang pemuda pada saat itu yang mengalami sakit yang begitu amat berat, sakit keras sehingga penyakitnya ini bisa menyebabkan dan memvonis dirinya untuk meninggal. Dengan penyakit seperti ini, kedua orang tuanya menjadi khawatir, terutama ibunya yang mengandungnya dulu sangat khawatir akan kondisi anaknya, sehingga apapun oleh ibunya tersebut dilakukan demi untuk anaknya supaya menjadi sehat kembali. Termasuk beliau berdoa kepada Allah, bukan hanya berdoa, beliau bernadar kepada Allah dengan nadar yang nadar ini sebetulnya tidak biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Beliau bernadar kepada Allah, ya Allah, andaikan engkau berikan kesehatan kepada anakku, maka aku siap untuk bernadar kepada engkau. Aku siap untuk keluar dari muka bumi ini selama 7 hari. Itu kata ibunya. Singkat cerita, ternyata doa yang ibunya panjatkan, nadar yang ibunya ucapkan, ternyata Allah ijabah. Anaknya yang tadinya sakit, yang divonis tidak akan hidup lama, menjadi sehat kembali, sehat seperti sedia kala. Akhirnya seharusnya dikarenakan anaknya telah sehat, seharusnya sang ibu melakukan nadarnya. Akan tetapi hari demi hari ini sang ibu tidak kunjung melaksanakan nadarnya. Yang akhirnya pada sebuah malam, pada suatu malam, ibu tersebut bermimpi mendengarkan sebuah suara. Yang suara itu memarahi ibunya, memarahi dikarenakan tidak melaksanakan nadar. Wahai, kapan engkau mau melaksanakan nadarmu? Jikalau engkau tidak melaksanakan nadarmu, maka tunggu adab yang sangat pedih menimpa. Itu kata mimpi yang beliau rasakan. Akhirnya beliau terbangun, kemudian sang ibu di pagi hari memanggil anak, menceritakan apa yang ia rasakan, yang ia alami ketika semalam bermimpi. Diceritakan kepada anaknya, kemudian meminta solusi. Akhirnya sang anak, dikarenakan ini sebuah nadar, sang anak merestui ibunya untuk melaksanakan nadarnya. Singkat cerita, sang anak menggali kuburan untuk ibunya. Jadi cerita mau keluar dari alam dunia 7 hari ternyata mau dikubur. Jadi sang anak menggali kuburan, setelah menggali kuburan kemudian sang anak menyuruh ibunya untuk masuk ke liang lahat, ke liang kubur yang sudah disiapkan oleh anak. Sang ibu walaupun dengan penuh ketakutan, walaupun dengan penuh keresahan, akhirnya mau tidak mau turun masuk ke dalam liang lahat. Sang ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, ibadah apapun telah saya laksanakan untuk engkau.
Apapun yang engkau suruh, apapun yang engkau perintah, apapun yang engkau larang, saya telah melaksanakannya. Sekarang saya meminta kepada engkau, tolong lindungi saya ketika saya berada di alam kubur. Itulah doa sang ibu kepada Allah sebelum beliau dikubur. Akhirnya sang ibu dikubur oleh anaknya. Perlahan tanah digali kemudian menutupi kuburan sang ibu sampai selesai. Setelah itu tibalah waktu ibunya berada di dalam kuburan. Ternyata ada sesuatu hal yang aneh. Sang ibu ketika berada di dalam kuburan melihat sebuah cahaya di atas kepalanya, bagaikan cahaya yang masuk di antara dinding-dinding sebuah tembok. Dilihatlah oleh ibu cahaya tersebut. Kemudian sang ibu mengintip cahaya tersebut. Ternyata cahaya yang masuk ke dalam kuburan sang ibu ternyata datang dari sebuah kebun yang amat indah, kebun yang amat besar. Dan ternyata di kebun tersebut terdapat dua perempuan yang berada di depan air terjun. Kedua perempuan tersebut menoleh kepada ibu tersebut. Kemudian keduanya memanggil ibu tersebut, "Wahai ibu, kesini masuk. Wahai ibu, kesini masuk." Begitu kata kedua perempuan tersebut. Akhirnya sang ibu masuk ke dalam kebun tersebut. Lubang yang tadinya kecil menjadi membesar. Sang ibu masuk ke dalam lubang tersebut. Kemudian sang ibu mengucapkan salam kepada kedua perempuan tersebut. "Assalamualaikum," kata sang ibu. Dan ternyata ketika sang ibu mengucapkan salam, kedua perempuan tersebut tidak membalas salam yang ibu tersebut ucapkan. Sang ibu akhirnya bertanya kepada perempuan tersebut, "Wahai perempuan, kenapa engkau tidak menjawab salam dariku? Padahal engkau bisa berkata, padahal engkau fasih dalam berucap." Kedua perempuan tersebut berkata, "Wahai ibu, saya tidak pantas untuk mengucapkan salam. Bibir saya tidak pantas untuk mengucapkan salam." Gitu katanya. Setelah selesai percakapan seperti itu, kemudian mereka duduk. Singkat cerita, ada burung yang terbang kemudian hinggap. Ini di dalam sebagian kaul diceritakan burungnya itu burung elang. Hinggap di atas kepala salah satu perempuan. Hinggap di atas kepala kemudian mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian setelah itu datang lagi satu burung hinggap di atas kepala perempuan yang satu lagi. Yang ini burungnya bukan mengepak-ngepakkan sayap, akan tetapi mematuk-matuk kepala sang istri tersebut. Seolah-olah sang istri tersebut lagi disiksa oleh burung tersebut. Si ibu menjadi heran. Yang satu kok seolah-olah diberi angin yang sejuk, diberi kenikmatan. Tapi yang satu kok seolah-olah disiksa oleh burung dengan cara dipatok-patok kepalanya sampai berdarah. Sang ibu bertanya kepada kedua istri tersebut, kepada yang salah satunya dulu, "Wahai istri, kenapa kok ada kejadian seperti ini? Saya menjadi heran melihat engkau didatangi seekor burung hinggap di atas kepala engkau, kemudian burung tersebut mengebas-ngebaskan, mengepak-ngepakkan sayapnya seolah-olah lagi mengipasi engkau. Karomah apa yang engkau dapatkan ketika engkau hidup di alam dunia? Apa yang telah engkau lakukan?" Wanita tersebut kemudian menjawab kepada sang ibu, "Wahai ibu, saya ketika hidup di alam dunia dulu, saya punya seorang suami. Setiap hari saya taat kepada suami saya, sampai akhir hayat saya, sehingga suami saya ketika saya pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya, dia ridho kepada saya. Mungkin ini salah satu hasil dari amal saya dikarenakan selalu taat kepada suami saya." Kata sang ibu, "Lantas engkau kenapa?" Kepada wanita yang satu lagi, "Kenapa engkau dihinggapi burung, kemudian burung tersebut mematuk-matuk kepala engkau sampai engkau berdarah? Ada apa? Apa yang engkau telah lakukan ketika hidup di alam dunia dulu?" Wanita tersebut sambil nangis berbicara kepada ibu, "Wahai ibu, saya dulu punya suami.
Saya termasuk orang yang solehah dulu. Akan tetapi saya tidak taat kepada suami saya. Sampai akhir hayat saya ketika meninggal berpisah dengan suami saya dalam keadaan tidak diridhoi olehnya. Sehingga saya bisa duduk di taman yang begitu indah seperti ini atas kesolehan saya. Akan tetapi saya sampai dipatok-patok kepala saya oleh burung ini dikarenakan saya tidak taat kepada suami saya. Saya minta, kalau seandainya engkau nanti sudah kembali ke alam dunia, minta tolong sampaikan kepada suami saya untuk memaafkan dosa-dosa yang telah saya perbuat dulu. Singkat cerita, setelah selesai percakapan seperti itu, kemudian tibalah waktunya, udah 7 hari sang ibu untuk kembali ke alam dunia. Maka kedua perempuan tersebut menyuruh ibu tersebut untuk kembali ke kuburan. Wahai ibu, silahkan Anda kembali ke kuburan Anda. Lihat anak engkau sudah bersiap-siap untuk menggali kembali kuburan engkau. Akhirnya sang ibu kembali kepada kuburannya, kemudian digali kuburan tersebut oleh anaknya dan ditemuilah ibunya dalam keadaan sehat. Singkat cerita, ibu tersebut kemudian diangkat, dibawa ke rumah, kemudian dibersihin. Kemudian cerita ini sampai kepada seluruh penjuru masyarakat. Ramainya berita ini, sang ibu melaksanakan nadarnya sehingga ini menjadi sebuah berita yang sangat viral di kalangan masyarakat, termasuk pada salah seorang suami yang istrinya tadi disiksa. Akhirnya sang suami mengunjungi ibu tersebut dengan maksud ingin menanyakan kejadian-kejadian yang terjadi ketika di alam kubur. Padahal tidak tahu si ibu bertemu dengan istrinya. Akhirnya suaminya datang ke rumahnya si ibu tersebut, kemudian ngobrol dengan si ibu. Singkat cerita, si ibu kemudian mengenal, tahu suaminya itu. Kemudian si ibu berkata kepada suaminya, istri yang tadi disiksa, wahai fulan, ketika saya di alam kubur saya bertemu dengan istri engkau. Kemudian istri engkau berada di dalam taman yang sangat indah, akan tetapi istri engkau disiksa dengan dihinggapi burung, kemudian burung tersebut mematuk-matuk kepalanya sampai berdarah. Saya mendapat amanah dari istri engkau untuk memintakan maaf, dikarenakan kata dia bisa disiksa seperti itu gara-gara dia tidak taat kepada engkau dulu ketika hidup di alam dunia. Oleh karena itu saya melewati wakil atas amanah yang disampaikan oleh istri engkau. Saya minta mohon maaf atas kelakuan-kelakuan istri engkau ketika hidup di alam dunia. Dan ternyata suaminya itu memaafkan. Akhirnya setelah memaafkan seperti itu, kemudian beres. Singkat cerita, pada waktu malam tiba, sang ibu tersebut mimpi didatangi wanita yang tadi disiksa olehnya. Wanita tersebut datang kepada ibu dalam kondisi mimpi, kemudian meminta berterima kasih atas apa yang ibu tersebut lakukan kepada suaminya. Mudah-mudahan, kata istri tersebut, kata wanita yang disiksa tadi, mudah-mudahan apa yang telah engkau lakukan, mudah-mudahan Allah balas dengan ganjaran yang lebih besar. Itulah sedikit cerita tentang ketaatan seorang istri kepada suami. Bagaimanapun, sejelek apapun, yang namanya suami tetaplah suami, harus ditaati, harus dihormati. Karena bermartabat atau tidaknya suami itu tergantung bagaimana sang istri menghargai. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh hadirin dan hadirat jamaah Medsosiyah yang berada, yang selalu ikut melihat, menyaksikan tayangan channel ini. Yuk kita mari bareng-bareng memperbaiki diri, terus menerus memperbaharui niat, belajar beribadah menjadi lebih baik lagi, belajar untuk terus mengarah kepada hal-hal yang lebih baik dan lebih positif. Mungkin itu yang saya bisa ceritakan pada episode ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipetik hikmahnya. Mohon maaf atas segala kekeliruan, kesalahan ucap dan laku saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.